Assalamualaikum, semoga kabarnya pada baik pemirsa. Kali ini kita akan wisata religi ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon. 2 bus pariwisata Budiman dipersiapkan oleh Warung Nasi Ibu Kiroh Tasikmalaya. Yang belum tahu lokasi Warung Nasi Ibu Kiroh, Jalan SL Tobing samping Radar Tasikmalaya, dan inilah detik-detik pemberangkatan wisata religi. Sanak saudara diajak wisata religi secara gratis oleh Warung Nasi Ibu Kiroh. Berangkat dari depan toko 2 Saudara Kampung Pasir Joho Jatiwaras. Yang belum subscribe silahkan subscribe gratis. Sunan Gunung Jati adalah salah satu dari 9 wali songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Bertempat di Tanah Sunda, Sunan Gunung Jati bukanlah nama aslinya. Menurut modul Sejarah Indonesia kelas 10 oleh Kemendikbud, nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Ia adalah keturunan Sultan Syarif Abdullah atau Syekh Maulana Akbar yang menikah dengan putri Prabu Siliwangi, Nyai Rara Santang. Jika Sunan Kalijaga menyebarkan Islam dengan wayang, maka Sunan Gunung Jati mengajarkan Islam melalui pendekatan politik. Cara penyebaran Islam Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mendapat keuntungan karena lahir dari kalangan bangsawan. Ia dapat dengan mudah mengemban misi penyebaran agama Islam atas restu ibunya. Sebelum menyebarkan ajaran Islam, Sunan Gunung Jati terlebih dahulu mendalami ilmu agama lewat guru-gurunya. Dalam naskah Mertasinga, dituliskan Sunan Gunung Jati sempat belajar di Mekah dan berguru kepada Syekh Najmuddin Kubra. Selain itu dia juga berguru kepada Syekh Muhammad Athaillah, Syekh Sidik, Syekh Bentong, Datuk Bahrul, dan Sunan Ampel. Setelah cukup mengemban ilmu, akhirnya ia menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan politik dan budaya. Melalui berbagai adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, Sunan Gunung Jati berhasil memasukkan unsur-unsur Islam di dalamnya. Salah satunya adalah tradisi gamelan sekaten. Menurut situs pendidikan sejarah UNY, salah satu metode dakwah Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, yang cukup berpengaruh hingga banyak masyarakat Cirebon hingga akhirnya memeluk agama Islam adalah gamelan sekaten. Gamelan sekaten atau disebut juga dengan gamelan syahadatain adalah salah satu metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Tujuannya menyebarkan ajaran agama Islam di Cirebon menggunakan gamelan sekaten karena pada saat itu masyarakat di sekitaran Cirebon sangat senang dengan seni pertunjukan. Menurut situs Prodi Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, akhirnya Sunan Gunung Jati mengadakan pagelaran kesenian diantaranya penampilan seni tari, wayang dan gamelan. Proses penyebaran dakwah dengan cara menampilkan pagelaran kesenian ini disebut dengan sekaten. Masyarakat yang ingin menonton pertunjukan sekaten tidak harus membayar pertunjukan, namun cukup membaca 2 kalimat syahadat, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Metode dakwah menggunakan media kesenian termasuk ke dalam metode Al-Hikmah, yaitu adalah kearifan lokal yang dijadikan sebagai bahan penyebaran ajaran agama Islam. Menurut Digilip UIN Sunan Gunung Jati, kesuksesan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati ditandai dengan tumbuh suburnya penganut Islam di wilayah Tanah Sunda terlebih Cirebon. Hingga saat ini, sekitar 90% penduduk Pulau Jawa bagian Barat telah memeluk Islam. Tak begitu banyak yang mengenal nama Syekh Zatul Kahfi atau nama lainnya Syekh Nurjati, Syekh Datuk Kahfi, Syekh Idofi Mahdi atau Syekh Nurul Jati. Kebanyakan orang di Indonesia terkhususnya di wilayah Jawa Barat lebih mengenal Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah. Padahal, Syekh Zatul Kahfi sendiri adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon. Ia juga adalah salah seorang guru dari Sunan Gunung Jati. Islam sendiri mulai berkembang di Cirebon sejak kedatangannya di Tanah Cirebon, tepatnya di wilayah Giri Amparan Jati yang lebih populer dikenal dengan Gunung Jati. Kala itu pada pertengahan abad ke-14 Syekh Zatul Kahfi yang bertolak dari Baghdad, Irak datang bersama rombongannya. Konon, Syekh Zatul Kahfi yang terlahir di Semenanjung, Malaka, itu memang diutus oleh Raja Baghdad, ayah dari Syarifah Halimah yang merupakan istrinya, untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Sebelumnya ia memang menyiarkan Islam di Baghdad setelah menunaikan ibadah haji di Mekah. Beliau datang ke sini memang tujuannya adalah mensiarkan ajaran Islam yang memang ia sudah anut sejak kecil. Beliau datang bersama rombongannya. Ia orang pertama, tapi tak cukup dikenal, kata Hasan 70, salah seorang sesepuh kuncen makam Syekh Zatul Kahfi di rumahnya, di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon.
Sesampai di Gunung Jati, Syekh Zatul Kahfi kemudian menyiarkan agama Islam dan membuat sebuah perguruan tempat belajar Islam. Di perguruan tersebut ia memiliki 3 murid yang cukup populer dikenal masyarakat karena ketiganya adalah anak dari Prabu Siliwangi dan istrinya, Subang Larang sang penguasa kerajaan Pajajaran. Padahal Prabu Siliwangi sendiri adalah orang penganut ajaran Hindu. Ketiga anak Prabu Siliwangi itu yakni Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu Sangkan Cirebon, Laras Santang atau Syarifah Mudaim dan Raja Sengara atau Kian Santang. Ada pula nama tersohor lainnya yang juga disebut-sebut merupakan murid Syekh Zatul Kahfi, diantaranya Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Setelah memperdalam Islam, oleh Syekh Zatul Kahfi, Walang Sungsang dan Laras Santang kemudian disuruh untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sedangkan Kian Santang diutus untuk menyebarkan Islam ke wilayah Garut dan kemudian juga menunaikan ibadah haji ke Mekah. Saat masa kerajaan Pajajaran, justru banyak yang berguru kepada beliau. Karena memang cara dakwah dan syiar Islamnya sangat luas dan menarik perhatian maka banyak yang memeluk Islam pada waktu itu tanpa paksaan, kata Hasan yang juga salah satu imam besar di Masjid Agung Sunan Gunung Jati. Menurut Hasan, cara-cara luas Syekh Zatul Kahfi dalam penyebaran atau dakwah Islam cukup unik. Di antaranya melalui musik terbang, rebana, gembyung dan lainnya, yang syair-syairnya dibumbui ajakan-ajakan agar orang berminat untuk masuk dan belajar agama Allah. Namanya juga waliullah dan seorang aulia, pemimpin yang dikasihi Allah pasti memiliki cara cemerlang tersendiri. Kalau beliau lebih ke keseniannya, seperti seni terbang, lirik dan syairnya itu ada mengenai rukun Islam, sholawat Nabi dan lain sebagainya, kata dia. Syekh Zatul Kahfi juga akhirnya wafat di Cirebon. Jasadnya kemudian dimakamkan di Gunung Jati. Bagi yang ingin ziarah ke makam Syekh Zatul Kahfi, lokasinya tak begitu jauh dari Cirebon kota. Hanya butuh waktu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan roda 4 ke arah utara Cirebon atau sekitar 5 km. Makam Syekh Zatul Kahfi juga berdekatan dengan makam Sunan Gunung Jati. Lokasinya hanya terpisahkan dengan jalan raya, yakni Jalan Raya Cirebon Indramayu. Makam Sunan Gunung Jati lokasinya sebelah kiri dan ada di Gunung Sembung, sedangkan makam Syekh Zatul Kahfi ada di sebelah kanan. Untuk sampai di gerbang utama, peziarah harus menyeberang jalan. Tepat di gerbang utama yang bangunannya bertumpukan bata tanpa semen dengan pelang warna putih bertuliskan makam keramat Syekh Zatul Kahfi ada sebuah kotak sumbangan bercat warna kuning. Peziarah bisa memberikan sumbangan uang tanpa dipatok alias seikhlasnya. Untuk mencapai ke lokasi makam, peziarah setidaknya harus berjalan menaiki tangga-tangga bujur sangkar besar sekitar kurang lebih 75 meter di antara makam-makam lain yang merupakan makam kuncen, tokoh Cirebon ataupun keluarga dari Keraton Kasepuhan dan Kanoman. Sebelum masuk ke gerbang makam, di sisi kiri terdapat makam Syekh Ki Gede Jati, yang juga salah satu murid Syekh Zatul Kahfi. Makam tersebut berada di bawah pohon yang sangat besar dan memiliki gerbang masuk. Sesampai di pintu bangunan makam yang berbentuk persegi dengan ukuran kurang lebih 8 x 8 meter, ada tempat penitipan alas kaki. Menurut Urip 55, salah seorang kuncen makam Syekh Zatul Kahfi, peziarah diwajibkan membuka alas kakinya sebelum menyentuh lantai makam. Adabnya lepas alas kaki dan berwudu dulu. Setelah itu boleh berdoa, ujar Urip sambil menunjukkan 3 padasan gentong penampung air wudu. Di sisi kiri pintu masuk bangunan makam berdekatan dengan belasan Al-Quran dan buku-buku tahlil yang ditata rapi di sudut kiri bangunan dengan rak kayu. Di dalam bangunan terdapat 4 tiang penyangga atap dari kayu jati bercat kuning yang berdiri kokoh di tiap sudut sebuah bangunan berbentuk persegi dengan 1 pintu kecil dan digembok. Pintu itu terbuat dari kayu jati bercat coklat kehitaman. Kata Urip, makam Syekh Zatul Kahfi berada di dalam bangunan tersebut. Tak hanya itu, keempat sisi dinding-dinding bangunan pembungkus makam juga ditempeli keramik-keramik khas Cina, tengahnya bertuliskan ayat-ayat suci. Keramik tersebut adalah hadiah untuk Sunan Gunung Jati dari Nyi Ontin, istri ketiganya yang berasal dari negeri Cina. Aroma dupa, kemenyan dan wewangian bunga tercium nampak pekat di dalam ruangan itu. Ada beberapa makam di sisi bangunan pembungkus makam. Konon, makam-makam itu adalah makam murid-murid Syekh Zatul Kahfi lainnya. Jika ingin memanjatkan doa atau mengirimkan doa untuk Syekh Zatul Kahfi, peziarah hanya diperbolehkan duduk bersila atau bersimpuh di depan 4 sisi dinding tersebut. Di tiap sisi juga terdapat batu untuk penaburan bunga. Di puncak tersebut terdapat pusar bumi Gunung Jati.
Pusar bumi Gunung Jati tersebut berbentuk lubang dengan diameter kurang lebih 20 cm dan berkedalaman 50 cm. Pusar bumi Gunung Jati tersebut dipagari besi dengan bentuk persegi panjang. Pusar bumi Gunung Jati ini konon adalah tempat duduk Syekh Zatul Kahfi dan tempat bermusyawarahnya para waliullah, termasuk Wali Songo. Adapun kesaktiannya pusar bumi Gunung Jati ini adalah dapat memancarkan sinar dari dalam bumi dan menyoroti ke atas dan terlihat sejagat raya. Maka dari itu ada sebutan lain Syekh Nurjati itu karena memiliki nur cahaya yang sejati. Dan filosofinya katanya beliau menyinari wilayah Cirebon dengan ajaran agama Islamnya. Kata Urip Seraya menyebut ada petilasan Syekh Kuro yang merupakan saudara dari Baghdad San mensiarkan Islam di Karawang, Jawa Barat dan makam Jaka Tawa salah satu pengikut setianya. Di sekitar puncak komplek makam Gunung Jati juga ada sebuah gua. Gua tersebut persisi berada di bawah lokasi pusar bumi Gunung Jati. Gua tersebut ditutup dengan pintu kayu berukuran kecil. Dalam gua sekitar 2 meter dengan tempat di mana Syekh Zatul Kahfi duduk untuk menyepi dan berdoa serta mendalami agama Islam. Akibat sering diam di gua dengan waktu yang lama, maka sebutan Zatul Kahfi tersemat kepadanya. Pasalnya, nama Arab Kahfi yakni arti dalam bahasa Indonesianya adalah gua. Selain itu, di komplek makam Gunung Jati ada 3 sumur yang dikeramatkan. Sumur tersebut berkaitan dengan sumur yang ada di komplek makam Gunung Sembung yang merupakan lokasi makam Sunan Gunung Jati dan sumur yang ada di Masjid Agung Sumur Gunung Jati. Total sumur itu ada 7. Yang ada di komplek makam Gunung Jati, yakni Sumur Jalatunda, Tegang Pati dan Kejayaan. Sedangkan di komplek makam Gunung Sembung yakni Sumur Sejati, Kanoman dan Kasepuhan. Lalu di Masjid Agung Gunung Jati ada Sumur Kemuliaan. Kalau Jumat Kliwon banyak peziarah yang sering mandi atau ambil air untuk dibawa pulang dari ketujuh sumur itu katanya ingin mendapatkan karomahnya para waliullah dari air itu, kata dia, sumber Tribun Jabar dan juga Detikcom. Wassalamualaikum.